Selamat siang, Bu. Siang Alice, silahkan duduk. Baik, sebelumnya silahkan duduk dengan nyaman dulu ya Alice. Iya, Bu. Karena konseling ini akan dilaksanakan kurang lebih selama 30 menit ke depan. Jadi silahkan duduk senyaman mungkin. Baik, apakah sudah? Sudah, Bu. Saya sudah nyaman. Oke, Alice, bagaimana kabarmu hari ini? Kalau hari ini, puji Tuhan saya sehat, Bu. Kalau? Iya. Kalau hari ini saya sehat, Bu, karena 3 hari yang lalu itu saya dirawat di rumah sakit, Bu, karena terserang tipes. Oh ya ampun Alice, maaf ya ibu sampai tidak tahu keadaanmu kemarin, tapi syukurlah jika hari ini kamu sudah sehat kembali. Iya, Bu, nggak apa-apa. Baik, tapi ibu lihat saat ini kamu terlihat murung dan tidak bersemangat ya. Oh ya, tapi sebelumnya ibu akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa nanti silahkan Alice menceritakan apapun yang Alice rasakan saat ini melalui pikiran Alice, perasaan Alice yang menjadi permasalahan Alice saat ini. Ungkapkan semuanya sesuai dengan keadaan realitanya. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi karena ibu di sini akan bersikap profesional, yaitu menjaga kerahasiaan apa yang sudah diceritakan oleh Alice nantinya. Jadi ibu tidak akan membocorkan atau menceritakan pengalaman Alice ke siapapun, termasuk teman-teman Alice nantinya. Jadi silahkan nanti Alice bercerita atau mengungkapkan perasaan pikiran Alice secara terbuka ya Alice. Iya, Bu. Sebenarnya saat ini tuh saya merasa sedih dan bingung, Bu. Sedih dan bingung. Iya, Bu, saat ini saya sedang merasa sedih karena sekarang itu saya tidak memiliki teman dan saya bingung harus seperti apa, Mbak, nantinya. Baik, Ibu paham. Lalu apa yang kamu rasakan saat ini? Jika demikian, mari kita bahas secara lebih dalam dan lebih jelas lagi di sesi berikutnya, Alice. Baik, Bu. Oke. Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang tadi ya. Di awal tadi Alice sudah mengungkapkan bahwa saat ini kamu merasa sedih dan bingung ya. Iya, Bu, benar. Baik, sekarang coba Alice jelaskan lebih detail lagi. Apa sih yang menyebabkan Alice merasa sedih dan bingung itu? Jadi gini, Bu, semua ini mungkin disebabkan karena perubahan sikap saya ya, Bu. Perubahan sikap yang bagaimana ya Alice? Apakah hal ini ada hubungannya dengan panggilanmu untuk menghadap Bu Suci, yaitu ketua BK kita kemarin lusa ini? Coba ceritakan semuanya tanpa ada yang ditutup-tutupi ya Alice, supaya ibu bisa memahaminya lebih jelas dan lebih lengkap lagi. Iya, Bu, benar. Jadi 3-4 minggu belakangan ini saya mengalami perubahan sikap yang sangat bertolak belakang dengan saya, Bu. Saya tuh dulunya aktif, ceria, semangat belajar, dan cukup berprestasi di sekolah. Tapi sekarang itu saya berubah menjadi pendiam, bahkan saya sering tidak mengerjakan tugas sekolah hingga sering membolos, Bu. Baik. Lalu di sini apa sih yang menjadi penyebab kamu tidak memiliki teman tersebut? Ya, mungkin karena beberapa kali itu saya mengajak teman saya untuk ikut membolos, Bu. Tapi di sini saya nggak tahu mau gimana lagi. Oke, sebelumnya ibu ingin tahu, menurut kamu apa sih yang bisa menyebabkan kamu mengalami perubahan sikap negatif tersebut? Saya rasa sih semua ini karena orang tua saya ya, Bu. Mereka itu mengharuskan saya untuk masuk fakultas kedokteran setelah lulus SMA ini dengan alasan ya pekerjaan itu akan menjanjikan dan menjamin masa depan saya dan bisa meneruskan klinik ayah saya. Karena kebetulan juga ayah saya kan menjadi seorang dokter. Tapi saya sama sekali tidak tertarik dengan hal yang berbau medis ataupun kesehatan seperti ayah saya, Bu. Sedangkan saya itu sebenarnya sudah memiliki cita-cita dari kecil. Saya ini ingin menjadi seorang arsitek. Karena di sini saya juga tapi di sini saya itu tidak diberikan kesempatan oleh orang tua saya untuk berbicara tentang pendapat saya, sehingga mereka terus memaksa saya untuk menjadi seorang dokter, Bu. Oke, baik, di sini Ibu sudah paham. Jadi perubahan sikapmu ini disebabkan karena
paksaan dan tekanan dari orang tuamu yang mengharuskan kamu menjadi seorang dokter. Padahal di sisi lain kamu sudah memiliki cita-cita sendiri dari kecil, yaitu menjadi seorang arsitek. Lalu karena kamu tidak setuju dengan keputusan dan tekanan dari orang tua tersebut, akhirnya kamu melampiaskan semua itu kepada perilaku dan perbuatanmu di sekolah, yaitu dengan mengalami kamu dari yang awalnya rajin, semangat, dari menjadi seorang yang sering membolos, tidak mengerjakan tugas sekolah, dan mengalami perubahan-perubahan yang cenderung negatif ya, Elis. Iya Bu, benar. Dan karena hal tersebut itu saya sekarang tidak memiliki banyak teman karena mereka juga menjauhi saya. Hal ini membuat saya itu tidak memiliki teman ngobrol atau cerita lagi Bu. Bahkan saat ini saya malah menjadi siswa yang bermasalah, sering dipanggil ke ruang guru mapel karena nilai tugas saya yang terus bermasalah. Dengan begitu itu saya saat ini tuh benar-benar merasa kekosongan gitu Bu dalam diri saya. Capaian prestasi saya yang sebelumnya itu semuanya sia-sia. Saya tidak bisa menggapai cita-cita saya menjadi orang yang sukses dengan menjadi seorang arsitek itu Bu. Wah, ternyata cita-citamu luar biasa ya, Elis. Tapi sebelumnya Ibu ingin tanya nih, apa sih arti dari kata menjadi orang sukses yang barusan Elis ungkapkan tadi? Kalau menurut saya ya Bu, jadi orang sukses itu bisa mendapatkan sebuah kedudukan atau jabatan dan rezeki yang cukup sehingga saya itu bisa merasakan kebahagiaan yang saya impikan sejak saya kecil gitu Bu. Oke, Ibu paham. Lalu, hal apa sih yang menjadi penghambat dalam menggapai cita-cita Elis tersebut agar Elis bisa menjadi seorang yang sukses ke depannya? Kalau hambatan yang saya rasakan ya itu sih Bu, kehalang oleh keinginan orang tua yang ingin saya menjadi dokter. Keinginan Gitu. orang tua? Iya Bu, saya cita-citanya menjadi arsitek. Nah itu terhalang karena cita-cita itu ditentang oleh orang tua saya. Mereka itu sangat mengingatkan saya Menginginkan untuk menjadi seorang dokter Bu. Ya, tuh. Oke. Di sini Elis sudah mengungkapkan bahwa Elis sebenarnya ingin menjadi seorang arsitek, tapi ibu dan ayah Elis menentang cita-cita Elis tersebut ya. Lalu semangat belajarmu ini belakang ini menjadi menurun. Apakah benar demikian? Iya Bu, hal ini karena setiap hari itu saya selalu ditekan dan dipaksa oleh orang tua saya menjadi seorang dokter Bu. Hal tersebut merusak pikiran, perasaan, dan mood saya untuk kembali giat dan semangat untuk belajar Bu. Karena mungkin saya tidak bisa lagi mencapai cita-cita saya lagi kan Bu. Ketika saya ingin menjadi arsitek tapi tidak bisa. Nah saya itu merasa hidup saya itu seperti robot gitu Bu, yang harus taat pada perintah, sedangkan saya tidak tahu untuk apa semua ini. Oke, jadi karena kamu mendapat tekanan dan pengharusan dari tuntutan dari orang tua kamu menjadi seorang dokter oleh orang lain, orang tuamu sendiri, maka kamu menjadi siswa yang menjadi seorang sering bolos, tidak bersemangat untuk sekolah, sering tidak mengerjakan tugas sekolah. Jadi, apakah Rima bisa menceritakan pengalaman Elis lebih detail lagi? Baik Bu. Oke, kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya, Elis. Di sini kita akan mencoba untuk memahami apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Kamu tadi sempat mengatakan bahwa aku merasa seperti robot yang diprogram oleh orang lain untuk belajar dan mendapatkan nilai yang bagus. Tapi aku tidak tahu untuk apa semua ini. Apakah bisa kamu ceritakan lebih lanjut lagi, Elis? Baik Bu, menurut saya Bu, rasanya ini semua yang saya lakukan ini cuma rutinitas saya saja. Bangun, sekolah, belajar, les, kerjakan tugas, dan lain-lain. Nah, tapi saya nggak tahu Bu, semua itu saya lakukan untuk apa dan gunanya itu apa, seperti itu Bu. Terasa hampa ya? Iya Bu, hampa sekali, benar-benar hampa banget.
Apa yang membuatmu merasa hampa seperti itu, Elis? Saya nggak tahu sih Bu apa yang saya inginkan lagi setelah saya ditentang itu. Saya merasa ya saya nggak punya pilihan hidup atas diri saya seperti itu Bu. Oke, pilihan hidup yang seperti apa yang kamu maksud saat ini, Elis? Iya, tentang kuliah itu sih Bu, keluarga saya maunya sih kedokteran, katanya bagus dan menjamin. Lalu bagaimana perasaanmu mendengar harapan itu? Tertekan sih Bu, rasanya sakit banget dipaksa begini Bu. Kayaknya saya kehilangan diri saya sendiri. Kehilangan diri sendiri, bisakah kamu jelaskan lebih lanjut lagi maksudnya? Saya jadi nggak kenal siapa diri saya Bu. Yang saya inginkan itu ya nilai-nilai saya. Seperti tertutup ekspektasi orang lain Bu. Oke, baik. Jadi kamu merasa harapan keluarga dan lingkungan di sekitar kamu itu mengambil alih otonomimu sendiri dan kamu tidak memiliki kebebasan untuk memilih tentang kehidupanmu sendiri, begitu ya? Iya Bu, betul. Nah saya itu merasa kalau saya itu seperti boneka gitu Bu. Oke. Dan rasa kehilangan otonomi ini membuat kamu merasa hampa ya tadi ya? Iya Bu, sangat hampa. Baik, selain tekanan dari keluarga, ada lagi kah yang membuatmu merasa sakit? Teman-teman sih Bu, mereka itu semua semangat banget sama cita-cita mereka. Saya lihat mereka tuh yakin, sedangkan saya ya merasa kosong aja Bu dengan cita-cita saya. Kamu merasa berbeda dari mereka ya? Iya jauh berbeda Bu, mereka itu punya tujuan, saya enggak. Rasanya saya terasingkan dari mereka semua gitu Bu. Terasing dari teman-teman yang selama ini sebenarnya sebelumnya dekat denganmu ya? Iya Bu, saya jadi malas ngumpul Bu. Ya menurut saya buat apa gitu kan Bu. Mereka ngomongin masa depan yang saya nggak punya. Dan mereka juga mulai jaga jarak dengan saya Bu. Karena waktu itu saya pernah mengajak mereka untuk bolos kelas. Baik, jadi kamu cenderung menarik diri dari mereka karena kamu merasa tidak nyambung atau tidak cocok dengan pembahasan yang mereka bahas setiap harinya itu ya? Iya betul Bu, saya merasa ya lebih baik saya sendiri aja. Oke. Lalu apakah keterasingan ini juga kamu rasakan dengan orang tuamu? Justru itu yang paling sakit sih Bu. Saya merasa saya nggak ada yang ngerti saya, terus juga bahkan orang tua saya sendiri. Kamu merasa tidak dipahami oleh orang tuamu ya? Sama sekali Bu, mereka tuh hanya melihat saya, hanya melihat nilai saya, melihat jurusan yang bagus, sedangkan mereka nggak ngelihat saya dan apa yang saya sukai gitu Bu. Oke, dan ketika kamu merasa tidak dipahami oleh orang tuamu, apa yang kamu rasakan? Kesepian sih Bu, karena kan saya juga anak tunggal kan Bu, jadi ya sendirian gitu Bu. Oke, jadi keterasingan ini membawa kamu merasa kesepian dan mengalami kesendirian di dalam setiap harinya, yang mendalam gitu ya, Lis? Iya Bu, saya nggak bisa cerita ke siapa-siapa, saya merasa bingung banget. Oke, lalu bagaimana dengan cita-citamu menjadi seorang arsitek tadi? Itu ya yang paling menyakitkan ya Bu. Saya udah usaha belajar mati-matian untuk saya bisa diterima di arsitek itu, tapi ya kalau akhirnya nggak bisa jadi arsitek, buat apa saya belajar terus-terusan kan Bu? Jadi kamu merasa usahamu selama ini itu sia-sia saja ya, Lis? Sia-sia banget Bu, rasanya itu kayak ya hidup ini yang nggak ada artinya, buat apa gitu kan Bu. Jadi ketiadaan makna hidupmu ini muncul karena kamu merasa bahwa cita-citamu ini tidak bisa tercapai gitu ya? Iya Bu, saya jadi malas ke sekolah, malas mengerjakan tugas, lalu juga ya saya mulai bertanya-tanya untuk apa saya mengerjakan tugas, saya belajar, toh juga hasilnya nggak sesuai dengan keinginan saya. Baik, dan perasaan malas ini membuat kamu sering membolos sekolah dan tidak mengikuti pelajaran di kelas juga ya? Iya Bu, ya buat apa saya di sana kalau semuanya itu cuma palsu. Palsu?
Iya Bu, saya merasa menjalani hidup itu bukan karena saya, bukan karena diri diri saya sendiri, tapi ya seolah-olah cuma peran aja sebagai anak atau peran sebagai siswa. Oh, baik. Jadi peran yang kamu mainkan ini untuk memenuhi ekspektasi dari orang tua kamu saja, Elis. Benar Bu, dan itu sakit sekali rasanya. Jadi rasa sakit yang kamu alami selama ini berasal dari beberapa hal. Yang pertama, kamu merasakan kehilangan otonomi karena kamu dipaksa untuk memilih jurusan yang orang tua kamu tentukan. Yang kedua, kamu merasakan terasing dari teman-teman kamu yang orang tuanya tuh selalu mendukung cita-cita dan harapan yang mereka inginkan. Kemudian yang ketiga, kamu merasakan ketiadaan makna hidup karena impianmu menjadi arsitek terancam dan membuat itu semua tidak tercapai. Gitu ya, Lis ya. Apakah ini sudah sesuai dengan apa yang kamu rasakan saat ini? Sudah Bu. Semuanya itu benar. Nah, itu yang saya rasakan tuh sakit banget ya Bu ya, kalau misalnya bisa diceritain. Baik, Ibu sangat mengerti apa yang kamu rasakan saat ini. Maka dari itu, mari kita lanjutkan sesi konseling ini dengan menyelesaikan masalah yang kamu rasakan saat ini ya, Elis ya. Baik Bu. Baik, selanjutnya kita akan membahas apa yang kamu rasakan, kegelisahanmu dan tekanan yang kamu alami saat ini. Ibu ingin mengajakmu untuk melangkah fokus ke depan, Elis. Mari kita lihat situasi dan dari sudut pandang yang berbeda. Elis, saat ini kamu sedang duduk di sini. Di ruangan ini bersama saya. Bagaimana rasanya berada di sini dan sekarang saat ini? Iya, rasanya lumayan sih Bu, cukup tenang lah, seperti itu. Oke, coba kamu melihat sekelilingmu ini. Apa yang kamu sadari tentang dirimu di momen saat ini? Kalau saya lihat sih, saya sadar sih Bu, kalau ini kan tahun terakhir saya di sekolah ini, di SMA ini, seperti itu Bu. Oke, kamu ada di sini, di tempat ini, di waktu saat ini. Apa yang kamu rasakan tentang keberadaanmu di sini sekarang? Rasanya ya saya ada, tapi saya bingung Bu, saya mau ngapain sih Bu di sini? Oke, Elis, kamu sempat mengatakan bahwa kamu merasa seperti robot yang diprogram oleh orang lain. Jika kamu bukan robot, maka kamu adalah Elis yang sesungguhnya dan kamu adalah Elis yang sesungguhnya saat ini. Pada momen ini apa yang kamu inginkan, apa yang kamu ingin lakukan dengan dirimu pada waktu ini? Masalahnya saya nggak tahu sih Bu, apa yang saya mau lakukan. Oke, sekarang mari kita bayangkan. Saat ini, Elis memiliki kendali penuh atas napasmu, atas gerakan tubuhmu. Apa yang kamu lakukan itu adalah pilihan dari kamu, adalah pilihan dan kekuatan dari dirimu sendiri. Dengan percaya diri dan dengan kesadaran penuh, kamu dapat melakukan hal itu. Dan kamu adalah penguasa atas dirimu sendiri di momen saat ini. Apa yang kamu sadari dari kekuatan ini? Menurut saya sih Bu, saya bisa memilih, saya bisa memutuskan. Baik, kamu bisa. Meskipun ada banyak ekspektasi di luar sana, tapi pada akhirnya siapa yang akan menjalani hidupmu saat ini, Elis? Saya sendiri sih Bu. Nah, betul sekali. Dan karena kamu yang akan menjalaninya, menurutmu makna apa yang ingin kamu ciptakan untuk hidupmu saat ini? Makna, saya kurang tahu sih Bu, makna. Baik. Makna bukan tentang menemukan makna yang sudah ada, Elis, tapi tentang menciptakan makna di sebuah kehidupanmu sendiri. Jika kamu bebas menentukan apa yang merasa kamu penting bagimu, itulah yang harus kamu pilih. Begitu? Saya selalu ingin menjadi arsitek Bu, tapi Oke. Lupakan dulu tapi itu sebentar. Jika pilihan itu benar-benar
ada di tangan kamu dan kamu bisa melakukan itu sepenuhnya dan kamu menentukan hal itu, apa yang kamu rasakan? Lega sih Bu, sangat lega. Saya merasa hidup kembali. Merasa hidup, kata yang kuat Elis. Ketika kamu merasa hidup, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu berinteraksi dengan dunia ini? Saya akan lebih bersemangat Bu. Saya akan menjalani Elis yang dulu. Saya akan belajar tentang arsitektur, membaca buku, mencari tahu banyak yang terkait dengan info arsitektur itu Bu. Oke, tapi sebelumnya Ibu ingin tahu bagaimana sih hubungan kamu dengan orang lain, termasuk orang tuamu. Jika kamu bisa menerima bahwa ini adalah hidupmu dan kamu adalah arsitek dari atas hidupmu sendiri, bagaimana kamu akan mendekati mereka? Mungkin saya akan coba berkomunikasi dengan mereka ya Bu. Saya mulai berkata pada mereka sebenarnya itu apa yang saya inginkan dan saya rasakan, seperti itu Bu. Elis, kamu pernah bilang kamu merasa terasing dari dirimu sendiri. Jika kamu adalah seniman yang sedang melukis di kanvas hidupmu, warna apa yang ingin kamu tuangkan di dalam kanvas itu? Ya, warna yang menunjukkan diri saya Bu, bukan warna yang orang lain inginkan. Nah, bagus, itu luar biasa Elis. Dan apa artinya warna yang menunjukkan saya? Itu adalah tindakan nyata untuk memulai hari ini. Jadi semua keputusan ada di tangan Elis sendiri. Mungkin saya harus mulai mencari informasi tentang jurusan arsitektur Bu, dan berani bilang dan berdiskusi secara perlahan, terutama dengan orang tua saya. Bagus. Ini adalah hidupmu, Elis. Setiap keputusan yang kamu ambil itu membuat kamu mengalami dan mendapatkan setiap langkah yang kamu ambil ini adalah ukiran dari sebuah patung dirimu sendiri. Apakah kamu bersedia mengambil resiko dari ukiran tersebut yang kamu sudah buat itu? Saya harus. Emang, Elis, ketidakyakinan itu wajar. Namun jika kamu terus menunda-nunda yang akan kamu lakukan pada saat ini, kamu akan terjadi pada dirimu yang sejati. Yang kamu sebutkan tadi, Saya akan terus tersembunyi dari kenyataan ini sih Bu. Lalu apa yang mau itu terjadi? Apa yang kamu mau itu terjadi? Apakah itu adalah pilihan yang kamu buat untuk dirimu sendiri? Bukan Bu, saya tidak mau seperti ini. Oke Elis, kamu memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihanmu sendiri, atas dirimu sendiri. Ini adalah sebuah beban dalam hidup kamu, tapi juga sebuah kekuatan. Di mana bagaimana kamu harus menggunakan kekuatan itu dalam kehidupanmu sendiri mulai dari sekarang? Saya akan coba mencari jalan Bu, akan lebih berani lagi Bu. Bagus Elis, ini bukan tentang menemukan peta yang sudah ada, melainkan tentang membuat peta itu sendiri. Apa yang menjadi suatu langkah kecil bisa membuat kamu bangkit dan berjalan lebih maju lagi. Apa yang sudah kamu ambil hari ini, setelah sesi ini untuk memulai membuat peta hidupmu ini. Apakah kamu siap, Elis? Mungkin saya akan mencari brosur universitas yang ada jurusan arsitekturnya, atau bicara dengan teman saya yang sudah kuliah di arsitektur, dan saya akan terus berusaha lagi Bu. Oke, itu ide yang bagus Elis. Ingat, setiap tindakan atau langkah kecil adalah sebuah pernyataan tentang keberadaanmu saat ini. Sebuah penegasan bahwa kamu adalah perancang atau arsitek dalam hidupmu sendiri. Apa yang paling membuatmu takut dari semua ini? Saya takut mengecewakan orang tua saya, tapi saya juga tidak mau mengecewakan diri saya sendiri juga sih Bu. Ibu paham, ini memang sulit Elis, tapi inilah otensitas. Kamu punya pilihan untuk
dirimu sendiri, apa yang akan kamu pilih? Saya memilih untuk berani mencoba sih Bu. Saya memilih untuk saya menjadi arsitek sesuai dengan keinginan saya sendiri. Baik, Elis, setelah beberapa sesi tadi, sekarang ada hal menarik yang kamu sadari atau kamu lakukan? Saya akan mulai cari-cari informasi tentang universitas yang ada arsitekturnya sih Bu. Oke, pilih tindakan yang bagus untuk memulai suatu usaha, Elis. Sebuah langkah nyata ketika kamu ingin mencari informasi tersebut. Apa makna yang kamu rasakan dari tindakan tersebut? Saya merasa saya sedang melakukan sesuatu untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain. Bagus. Melakukan sesuatu untuk diri sendiri. Dalam konteks ini, Elis, apa yang diungkapkan oleh tindakanmu tentang dirimu? Hal tersebut menunjukkan bahwa saya punya keinginan Bu, bahwa saya tidak hanya ikut-ikutan saja. Ya, bagus. Kamu mulai menegaskan tentang keberadaanmu. Ingat saat kita bicara tentang menjadi arsitek hidup sendiri, ketika kamu mencari informasi itu, bagaimana rasanya menjadi seorang arsitek dalam hidupmu sendiri itu? Rasanya ada harapan dan tujuan sih Bu. Oke, harapan dan tujuan. Dua hal yang sebelumnya terasa kosong dan hampa. Elis, apa yang membuat harapan itu begitu penting bagimu saat ini? Karena kalau tidak ada harapan ya saya tidak tahu mau ngapain Bu. Hidup saya jadi ya hambar aja sih Bu. Dan hambar itu adalah ketidakbermaknaan yang kamu rasakan sebelumnya ya. Sekarang dengan adanya harapan dan tujuan itu, apa yang berubah dari caramu melihat keberadaan kamu di dunia ini? Saya merasa tidak sendirian lagi sih Bu, terutama dalam kebingungan saya. Saya punya pegangan sendirilah. Oke, pegangan adalah dirimu sendiri ya, Elis. Diri yang berani memilih dan diri yang berani mengukir jalannya hidup kamu, bagaimana alurnya, bagaimana kedepannya atas hidup kamu sendiri. Bagaimana kamu melihat proses dari sebelumnya, dari mana kamu merasa terjebak ke dalam situasi yang sebelumnya hingga ini kamu bisa untuk mulai melangkah sedikit demi sedikit. Makna apa yang bisa kamu ambil dalam perjalanan itu? Maknanya saya belajar kalau saya itu harus berani jadi diri sendiri. Kalau tidak ya saya akan terus tersesat. Sebuah keberanian untuk memilih, Elis, jika hidup ini adalah sebuah lukisan besar dan kamu adalah pelukisnya, apa makna dari setiap sapuan kuas yang kamu ukirkan atau kamu usapkan di dalam kanvasmu sekarang ini dibandingkan dengan usapan kuas di masa lalu? Dulu sapuan kuas saya itu tidak jelas Bu, menurut saya tidak tahu arahnya kemana. Sekarang saya mulai punya ide mau melukis apa dan lebih yakin. Lebih yakin? Keyakinan itu datang dari mana, Elis? Dari dalam diri saya Bu, dari keinginan saya sih Bu yang sebenarnya. Dan keinginan itu, Elis, itu adalah otensitasmu sendiri. Apa makna memiliki otensitas ini dalam hidupmu di masa depan? Saya akan merasa palsu lagi Bu. Saya tidak akan merasa palsu lagi. Saya akan jadi diri saya yang sebenarnya, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti, itu tidak apa-apa. Itu adalah pemahaman yang sangat mendalam, Elis. Kamu telah menemukan makna dalam hidup kamu dan menegaskan bahwa keberadaanmu saat ini adalah sebagai individu yang otentik dan memiliki kekuatan untuk memutuskan sesuatu hal dalam hidupmu untuk kedepannya nanti. Baik Bu, sekarang saya sudah mulai merasakannya. Saat ini saya merasa lebih lega dan lebih tenang Bu. Oke, Ibu ikut senang mendengarnya, Elis. Lalu saat ini bagaimana perasaanmu, Elis?
Sekarang saya merasa lebih baik sih Bu, lebih tenang dan senang. Karena setelah ini saya akan mulai menjalani hidup saya seperti biasanya. Baik, karena saat ini kita sudah hampir memasuki pada penghujung sesi konseling. Apakah ada yang ingin Elis ucapkan atau sampaikan lagi sebelum Ibu tutup sesi konseling hari ini? Tidak ada sih Bu, sudah cukup. Baik, jika tidak ada, izinkan Ibu untuk menyimpulkan atau merangkum pembahasan yang sudah kita bahas atau capaian yang sudah kita capai dalam konseling hari ini ya Elis. Jadi, jadi masalah kamu ini berawal dari tekanan atau tuntutan dari orang tua kamu yang mengharuskan kamu menjadi seorang dokter, padahal kamu dari kecil sudah memiliki cita-cita sendiri yaitu menjadi seorang arsitek, di mana hal itu membuat kamu tertekan dan merasa kecewa. Kecewa yang kamu rasakan ini adalah kekecewaan yang sangat besar, di mana hal itu membuat kamu menjadikan kamu memiliki perubahan sikap dan perubahan perilaku kamu, yang dimana kamu awalnya adalah siswa yang berprestasi, rajin belajar, giat sekolah, dan sering mengerjakan tugas. Tetapi setelah kamu mengalami tekanan atau tuntutan dari orang tua kamu itu, kamu menjadi seorang siswa yang sering membolos, tidak mengerjakan tugas sekolah, dan malah mengajak teman-teman kamu untuk membolos, yaitu adalah tindakan yang lebih negatif dari tindakan kamu yang sebelumnya. Hal itu membuat kamu terancam akan masa depan kamu menjadi seorang arsitek. Setelah kamu mengikuti konseling pada hari ini, kamu sudah menemukan keberadaan kamu di sini. Apa makna hidup kamu saat ini? Di mana kamu harus melakukan apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu pilih. Kamu adalah arsitek dalam hidupmu sendiri ya Elis. Apakah benar demikian? Benar Bu. Oke, baik. Apakah ada yang ingin Elis sampaikan lagi sebelum Ibu tutup? Tidak ada sih Bu, sudah cukup. Terima kasih ya Bu. Baik Elis, sama-sama. Terus belajar dan terus semangat untuk mencapai capaianmu tersebut ya. Ibu yakin kamu bisa. Kamu adalah anak yang kuat dan berprestasi. Kamu harus berani menghadapi hal-hal yang mengganggumu saat ini. Kamu harus berani untuk menghadapi dan menyelesaikan masalahmu saat ini supaya kamu dapat mencapai cita-cita kamu sendiri, dan kamu ingat kamu adalah arsitek pada dirimu sendiri. Kamu harus memiliki kekuatan untuk memilih apa yang seharusnya kamu pilih dan apa yang seharusnya kamu inginkan. Jadi kamu bukanlah seorang robot yang disetting atau yang dikendalikan oleh orang lain. Begitu ya Elis ya? Iya Bu, saya juga mau mengucapkan terima kasih atas bantuan Ibu sudah membantu saya. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu. Baik Elis, hati-hati di jalan ya Elis. Terima kasih. Ya, Bu. Iya, hati-hati.